Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Ali, beberapa minggu belakangan ya, kalau mungkin bukan hari ya, beberapa minggu belakangan kita di Indonesia mendengar kembali suara-suara yang sangat tua ya, sangat tua. Suara-suara yang bahkan sudah ada jauh sebelum kerajaan itu dibangun, jauh sebelum kata Indonesia pernah didengar oleh kita sendiri itu. Yaitu suara-suara dari gunung-gunung berapi yang sudah mulai menunjukkan gejolaknya lah. Kita tahu nih paling terakhir itu ada peristiwa erupsi ya, mungkin juga peringatan waspada kayak misalnya Anak Krakatau ya, Gunung Anak Krakatau, terus kemudian Merapi juga sedang menunjukkan gejalanya, Semeru di Juni akhir ya, Lewo Tobi, terus ada lagi Lewo Tolok atau apa gitu ya. Itu juga menunjukkan gejala-gejala aktivitas yang secara skala itu udah memasuki, level 3 ya, waspada. Belum sampai ke level 4 yang awas gitu. Nah, sains kan sudah mengenal itu semua ya, sains bahwa ada gejolak magma yang semakin meningkat di bawah, terus kemudian juga ada, gejolak vulkanik yang sedang menuju ke permukaan dan juga mungkin, gerak dari lempeng tektonik bumi yang ada di situ. Nah, itu kan yang ilmu pengetahuan berikan, karena kenapa ini penting, karena ilmu pengetahuan juga menyelamatkan kehidupan kan gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih Liv yang secara spirit itu lagi ditunjukkan, oleh erupsi-erupsi yang terjadi pada sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia? Nah, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita syuting ini kan di awal Juli Juli, menjelang pertengahan ya. ya, Udah banyak tuh peristiwa-peristiwa tentang gunung api yang lagi aktif gitu ya, kan. Ya kita memang dilewati oleh Ring of Fire. ya, Di episode yang kemarin-kemarin kita ngangkat tentang peristiwa yang sempat terjadi di wilayah lingkar Pasifik, ya, ya kan. Venezuela itu ya. Ternyata setelah itu mungkin jadi kayak sebuah siklus ya, bahwa yang tadinya gelombangnya itu mencorong di sana, sekarang bergeser gelombangnya mencorong ke sini, Oh, mencorongnya di oke sini. oke. Akhirnya ada di satu hari di mana saya tuh habis ngelihat video, erupsinya Merapi sama ini, Anak Krakatau. Hmm, Terus kan itu kan pengamatan dari ininya lah ya, iya, dari pos pengamatan, pos pengamatannya. ya. Entah gimana pada momen setelahnya itu saya kebawa dengan suasananya. Saya itu kayak lagi diajak keliling sama seorang kakek tua. Beliau itu nuntun lah, ngeliat-liat keadaan yang lagi panas katanya. Kata beliau, "Kamu saya ajak ke tempat-tempat yang lagi panas." Maksudnya apa? Saya pikir Bekasi panas, Yang kayak setiap gitu. orang membawa mataharinya Iya sendiri gitu gitu. kan, atau Hmm. Ciputat kan panas juga itu. Tapi ternyata bukan. Tapi ternyata ke sekitar gunung-gunung api yang lagi pada aktif gitu. Mhm. Waktu saya diajak ke beberapa gunung-gunung yang lagi pada aktif itu, yang betul-betul lagi batuk lah ya, di sana tuh rame sebetulnya. Ramenya tuh rame ya, saya saya cukup percaya itu bukan orang gitu. Oh, oke Entah oke. itu penduduk sekitar gunung tersebut atau, eee, bangsa yang ada di dimensi lain gunung tersebut atau siapa saya juga nggak tahu detail. Tapi ada beberapa gunung yang memang yang waktu itu saya diajak dan sekelilingnya tuh lagi rame gitu. Hmm, Ramenya karena banyak yang lagi ngelihat di kaki gunungnya, kayak kayak orang-orang gitu, Mas. oke. Tapi berbeda dengan orang kita. Dan mereka tuh lagi pada ngelihat gitu dari kejauhan, ngeliat gunungnya. Terus di
sisi-sisi tertentu gunung-gunung tersebut juga ada aktivitas kayak orang, tapi sedikit, dan itu ngarah ke menuju puncaknya. Dan itu anehnya karena seakan-akan yang terlihat itu entah kayak lagi ritual atau lagi melakukan sesuatu yang kaitannya langsung sama alam itunya, alam Mhm. gunungnya gitu. Di mana ada orang-orang yang tangannya lagi begini di punggung gunungnya, terus setelah itu batuknya mereda gitu, batuk Oh, oke mereda. oke oke. Nah, terus ternyata itu berlaku di banyak gunung yang lagi pada aktif gitu kan. Dan beliau bilang kalau mereka-mereka itu adalah yang memang berasal dari gunung itu. Sementara si gunungnya sendiri memang energi lagi mencuat dari bawah. Saya diajak untuk melihat sedikit, ternyata di bawah itu kan ada kantong, Mas, Iya, merah gitu kan, oke. gede gitu kan. Ada yang agak besar, ada yang sedang gitu. Nah itu lagi apa ya, bergejolak dari bawah banget, muncul pluk gitu. Itu kan lama-lama menghasilkan aktivitas ke atasnya tuh, sampai akhirnya kan kadang muncul Iya iya, lavanya, ada atau ada kabut. asapnya dulu dan sebagainya. Itu kan ada pembakaran lagi, Ya. menyala banget di bawah gitu. Nah itu memang kayak sebuah gelombang sebetulnya, yang tadinya dari sana itu akhirnya ke sini, yang tadinya dari Pasifik Utara, akhirnya mengarah ke selatan Indonesia Oh, maksudnya. oke oke oke. Akhirnya muncullah peristiwa-peristiwa kayak gitu. Sebetulnya bersamaan dengan aktivitas yang ada di Indonesia, itu saya yakin ada juga aktivitas di tempat-tempat yang lain. Kita kan nggak bisa lihat Mhm. bagaimana aktivitas vulkanologi yang ada, gunung-gunung apinya yang ada di bawah samudra misalnya. Mhm. Misalnya Samudra Hindia, kita Iya, nggak lihat kan, mhm. gitu. Karena ketika saya lagi diajak keliling sama beliau, ada sesekali beliau itu mengarahkan pandangan kita ke arah samudra. Dan di situ muncul sebuah pemahaman kalau di mana ada, eee, ikan yang naik, maka ada sesuatu yang lagi bergejolak di bawahnya, gitu. Entah itu ada tabrakan lempeng, Mhm. patahan, gesekan, atau ada aktivitas vulkanologi di bawah laut, gitu. Biasanya ada ikan-ikan laut dalam itu yang muncul, atau Mhm. ikan-ikan kecil itu juga pada menepi gitu. Iya iya. Kadang-kadang ada gelembung-gelembungnya atau gimana. Itu sebuah pemahaman dari beliau juga, mungkin di ilmu pengetahuan juga ada gitu kan. Jadi apa yang terlihat sebetulnya sekarang nih Indonesia lagi ada gelombang besar di bawah bumi, di bawah daratannya. Oke Kalau oke. kemarin kita bahas di bawah lautan, Iya, sekarang di bawah di daratan, Borotar. Mhm. gitu. Dan rasanya semakin lama semakin panas. Jadi uap panas itu naik Mas lama-lama. Mhm. Lama-lama jadi gerah-gerah, Iya, panas-panas, panas dan banget ya, betul. otomatis ngaruh ke karakter kitanya, Orang, iya. manusianya gitu kan. Mhm. Gitulah, gitu. Nah, kalau dari penjelasan Alif, kalau kemarin adanya di bawah samudra gitu ya kan, sekarang udah mulai bergerak dari Ring of Fire Pasifik menuju ke Ring of Fire yang ada di Nusantara, dan kini sudah mulai bergerak di daratan ya, udah mulai mendekati ke permukaan. Apakah ini juga jadi tanda-tanda kita udah mulai mencapai puncaknya dari sebuah akhir yang Alif sering ceritakan? Pertama sih itu belum seberapa kalau cerita dari para leluhur. Saya kan nggak bisa ngelihat Betul, kalau tidak dibimbingkan. oke. Maksudnya yang dapat penglihatan lebih luas kan para leluhur. Iya. Mmm. Para leluhur cerita kalau itu belum seberapa. Tapi ada hal berikutnya kalau sebetulnya bukan sekarang mengarah ke daratan, Mas, bukan. Maksudnya gini, ada momennya di mana Mmm. kemarin itu lebih mencuat Di energinya tuh di Pasifik. Samudra Pasifik, di bawah lautannya, terus jadi gelombangnya kan ke arah Jepang, ke Ah, daratan-daratannya tuh maksudnya. betul betul. Nah sekarang lagi muncul mencuatnya nih energinya di Indonesia gitu maksudnya. Nah Mmm, oke mungkin oke. bersamaan dengan di Indonesia ada juga
Bisa Terjadi jadi di tempat lain. di tempat lain atau mungkin nanti beberapa waktu ke depan nanti mencuatnya di tempat yang lain. Maksudnya gini, karena kita hidup di bumi yang sama, dapurnya bumi itu lagi menyala banget gitu loh. Jadi energinya lagi betul-betul bergejolak. Itulah yang mengakibatkan adanya gelombang-gelombang tadi. Jadi bukan berarti tadinya di bawah laut terus mengarah ke daratan, enggak. Tapi ada momen-momennya, mencuatnya lagi di mana, terus ada mencuatnya lagi di mana lagi, di waktu Oh, yang oke oke berbeda. oke. Tapi nanti lama-lama semakin sering, yang tadinya bisa jaraknya sebulan, lama-lama bisa jadi berapa minggu, Oh, bisa jadi berapa hari, ibaratnya oke kayak oke. gitu. Dan itu sampai menuju ke titik yang biasa kita ceritakan, bersamaan lah semuanya. Bukan cuman vulkanik, tapi bisa tektonik juga, bisa hal-hal yang lain juga. Belum yang dari luar angkasa, misalnya, ini beda ya, tapi mungkin ada kaitannya misalnya dari matahari bagaimana, atau dari asteroid bagaimana. Oke. Semua kan saling beriringan dan berkesinambungan gitu Iya maksudnya. iya, berkaitan. Gitu, berkaitan, Iya. gitulah kurang lebih. Iya. Karena berasanya ini banget ya, udah mulai berasa panas ya, udah mendekati permukaan semua. Ada nggak kewaspadaan yang kayaknya ini kok bersamaan atau enggak? Iya, waspada. Tapi maksudnya gini, saya jadi ingat ada sebuah pemahaman dari wayang ya, saya juga baru denger dari orang tua kalau, eee, dalam wayang itu ada adegan goro-goro, itu kan istilahnya kayak bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap kayak gitu-gitulah. Iya. Nah itu mungkin kita bisa ceritakan di episode yang nanti, kaitannya dengan wayang, Oke. keilmuannya dari wayang, dan kaitannya dengan, ya fenomena terkinilah atau Yang masa terkini, depan iya, gitu. oke. Karena semua saling berkaitan kok Mas, Iya, semua mau saling masa berkaitan. lalu, masa Iya, sekarang, masa depan. kayak Iya, gitu. oke. Oke, seperti yang Ali, bilang itu mungkin bisa lebih seru kita ceritakan di episode yang lain. Oke, sobat time travel, semoga ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita, melihat gejala-gejala alam yang ada di sekeliling kita. Sekarang mungkin, vulkanik lagi bergejolak gitu, mungkin ada yang lainnya juga kita bisa amati dari apa yang ada di sekeliling kita. Oke, sobat time travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.